Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Rasulil huda wal insaniyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin as-saimina was-saimat, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencicipi bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh peluang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peluang kita mendapatkan rahmat, karunia dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, kita semua bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, di antara amal soleh yang paling utama yang diunggulkan oleh para ulama adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya. Mencari ilmu adalah amal soleh yang paling utama setelah kita melaksanakan kefarduan. Syekh An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, "Ma taqarraba ilallahi ta'ala bi syai'in ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilmi." Tidak ada pendekatan diri kepada Allah yang lebih utama setelah kita melakukan kefarduan daripada thalabul ilmi. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita harus mencari ilmu? Yang jelas itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di samping itu, kita mencari ilmu sebagai wujud kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa kita dilahirkan ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah, kita jadi tahu karena wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Karena Allah menjadikan kita pendengaran, penglihatan dan hati yang ketiga-tiganya merupakan alat yang mengantarkan kita mengetahui sesuatu, yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua untuk kita syukuri, la'allakum tashkurun. Hadirin yang berbahagia, kita harus mencari ilmu supaya kita tidak sama dengan binatang. Karena Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan, wa innama mayyazal insan 'ala ad-dawabi wal hayawanat bi ilmihi wa bayanih. Hanyalah manusia itu dibedakan dari binatang dan hewan-hewan lain karena manusia itu punya ilmu dan bayan yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika manusia tidak memiliki ilmu, maka sama saja manusia itu dengan binatang. Hadirin yang berbahagia, di samping itu kita harus mencari ilmu karena kita pun ingin terhindar dari kesesatan. Kita harus terhindar dari penyelewengan, dan kita pun harus terhindar dari beramal dengan tanpa ilmu. Karena beramal tanpa ilmu, pasti amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Al-amil ala ghairi ilmin kassaliki ala ghairi tariqin." Orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan di luar jalur. Wal amil ala ghairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Orang yang beramal tanpa ilmu
maka kerusakan yang akan ditimbulkannya akan lebih banyak daripada kebaikan yang akan diraihnya. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memberi semangat kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah untuk menuntut ilmu-ilmu, untuk mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau pernah mengatakan, di antaranya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah menjamin dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan satu jalan untuk dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat melebarkan sayapnya untuk pencari ilmu, karena para malaikat merasa ridho, merasa puas akan apa yang diperbuat oleh para talibul ilmi itu, yakni mencari ilmu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pun pernah mengatakan bahwa tidak semata-mata satu kaum berkumpul dalam satu majlis, dan dalam majlis itu dibahas tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dibahas tentang halal dan haram, dibahas tentang ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menurunkan as-sakinah kepada orang yang sedang mencari ilmu itu. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah pun akan mendatangkan rahmat, akan diliputi orang-orang yang sedang mencari ilmu itu oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh malaikat, yang malaikat itu membacakan istighfar, memohon ampun bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Khudz ma safa wa da'ama kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.